Baik, selamat datang teman-teman sekalian. Selamat bergabung kembali dalam KKS rutin kita setiap hari Selasa. Kita ucapkan selamat datang kembali kepada Romo Yonas yang sudah kembali dari pertemuan Musyawarah Internasional SPD di Roma. Dan malam ini sesi Kitab Kejadian yang ke-12 akan dipresentasi oleh beliau. Mari kita siapkan diri untuk memulai program kita malam ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku ya Tuhan dan terang bagi jalanku sebab Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Kami percaya penyelenggaran-Mu selalu bertakhta atas diri kami, sehingga kami boleh terus mencintai Engkau dalam merenungkan firman-Mu, memahami kehendak-Mu dan berusaha mengamalkannya dalam hidup kami, sebagai bentuk kesaksian kami tentang penebusan-Mu, tentang kerajaan-Mu, tentang keselamatan kekal yang Kau janjikan pada semua orang yang percaya kepadamu. Kami mohon penyertaan-Mu dalam pertemuan kami malam ini. Berkatilah kami dan berkatilah juga teknologi yang kami manfaatkan agar betul-betul membantu kami menjalankan acara kami ini yang kiranya bermanfaat bagi banyak orang yang mencari kehendak-Mu. Tuhan, jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman sekalian, kita serahkan forum kepada Romo Yonas untuk membimbing kita dalam presentasi malam ini. Silakan Romo Yonas. Baik, Romo Aurel, Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat malam, selamat bertemu lagi. Malam ini kita melanjutkan kursus kitab suci kita, pertemuan ke-12, kitab Kejadian dengan tema Allah telah membuat aku tertawa. Ayat 7 sampai ayat 21 akan kita bahas minggu depan. Pada kesempatan ini kita hanya membahas 7 ayat ya, yang khusus berbicara tentang kelahiran Ishak. Allah telah membuat aku tertawa. Ini beberapa buku pendukung yang saya pakai. Dan ini skema pembahasan kita. 3, ada beberapa sub dalam ini. Baik, jadi kita mau membahas tentang tertawanya Sarah. Ya. Ini teksnya, semoga Bapak Ibu sudah membaca, tapi saya akan bacakan lagi. Baik. Kejadian bab 21 ayat 1 sampai 7. Tuhan memerhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anak yang baru lahir itu Ishak, anak yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ia berkata pula, siapa yang tadinya dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, ternyata aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya di masa tuanya. Baik, ini teks yang mau kita dalami. Baik. Kita masuk ke bagian pertama, pengantar. Kita biasa tertawa, ya, bahkan ada yang ya tiap hari harus tertawa. Tertawa itu ungkapan perasaan, entah itu positif, karena lucu, karena senang, gembira, bahagia, dan lain-lain. Tapi juga itu bisa ungkapan negatif, menghina, sinis, mengejek, dan lain-lain. Ya. Kitab suci juga mencatat, tertawa memiliki 2 makna. Dalam arti positif, itu bisa lihat ayat-ayatnya.
Ya. Tetapi juga tertawa itu memiliki arti negatif. Ya. Salah satunya dalam kitab Amsal, ya, ternyata dikatakan orang yang punya banyak beban itu juga bisa meluapkannya dengan tertawa. Amsal 14 ayat 13. Jadi yang tertawa belum tentu selalu bahagia. Tapi juga banyak ditulis di sana. Nah, dalam kitab suci, ya seluruh kitab suci, tawa sepasang suami istri tua, Abraham dan Sarah adalah tawa pertama yang kita lihat, yang kita baca dalam kitab suci. Kalau keluarga pertama dalam kitab suci Perjanjian Lama adalah Adam dan Hawa, maka tawa pertama dalam kitab suci adalah tawa sepasang suami istri tua, Abraham dan Sarah. Jadi bukan hanya Sarah yang tertawa, tapi Abraham juga tertawa. Nanti kita lihat. Kita melihat Sarah yang tertawa. Yang pertama, tawa Sarah dalam Kejadian bab 18. Jadi sebelum bab 21, Sarah sudah tertawa lebih dulu di bab 18. Ya. Kita membaca lagi teksnya untuk mengingatkan. Tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Aku sudah renta, akan berahikah aku? Tuanku juga sudah tua." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua?' Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali menemui engkau." Pada waktu itu, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Namun Tuhan berfirman, "Tidak, engkau memang tertawa tadi." Baik. Pertanyaannya adalah, apa atau siapa yang ditertawakan oleh Sarah? Meskipun itu dalam hati. Ya. Baik. Ini tadi teks tadi. Ya. Apa atau siapa yang ditertawakan oleh Sarah? Sebagian orang berpendapat bahwa tawa Sarah adalah ungkapan ketidakpercayaannya kepada Tuhan dan janji-janjinya. Menurut saya ini tidak benar, tapi mari kita buktikan. Ya. Pertama, kita melihat bukti dalam kitab Kejadian itu sendiri. Ketika Tuhan memberikan janji anak kepada Abraham, Sarah tertawa dalam hatinya karena menyadari usianya yang sudah renta dan suaminya juga sudah sangat tua. "Aku sudah renta, tuanku juga sudah tua." Jadi pertama-tama Sarah itu menyadari keadaan dirinya. Ya, dia bukan tidak percaya. Ya, "Aku sudah renta, tuanku juga sudah tua." Sarah percaya kepada Tuhan dan janjinya, tetapi ia menyadari usianya yang sudah 90 tahun dan suaminya 100 tahun. Ya, dia percaya tapi dia sadar diri. Ya, usia seperti ini bukanlah usia produktif untuk melahirkan, untuk memelihara seorang anak. Ya, pasti juga akan menjadi beban. Ya. Dari mana kita tahu bahwa Sarah itu percaya kepada janji Tuhan dan penyertaannya? Karena sebelum dijanjikan anak, Sarah dan suaminya Abram sudah lebih dulu mengalami penyertaan Tuhan, janji Tuhan di tanah Mesir. Kita bisa baca teksnya dalam Kejadian 12. Kepercayaan Sarah terhadap Tuhan itu sudah dialami ketika mereka berada di Mesir, ya, dibebaskan dari kelaparan, dibebaskan dari pejabat-pejabat, ya, Firaun dan pejabat-pejabat yang tertarik dengan kemolekan kecantikan Sarah. Tuhan melindungi dan membebaskan. Maka tidak ada alasan lagi bagi Sarah untuk meragukan Tuhan yang telah menyelamatkan keluarganya dari berbagai situasi. Karena sudah ada pengalaman rohani, bagaimana ia mengalami Tuhan
yang menyelamatkan. Itu bukti dalam kitab Kejadian. Bukti lain di luar kitab Kejadian dalam Perjanjian Baru, ada dua teks yang berbicara tentang iman Sarah dan Abraham. Ya. Dalam Roma bab 4 ayat 16 sampai 25, Rasul Paulus memberi kesaksian bahwa Abraham dan juga Sarah percaya kepada janji Tuhan berdasarkan iman. Meskipun mereka sudah tua, ya, rahim Sarah sudah mati, tetapi iman mereka akan janji Allah tidak menjadi lemah. Jadi, teks ini memang berbicara khusus tentang Abraham. Tetapi kalau kita merujuk kembali kepada kitab Kejadian, ketika pertama-tama Allah memberikan janji itu melalui 3 orang tamu yang datang, Sarah juga ikut mendengar. Makanya kenapa kemudian dia tertawa dalam hati, karena tidak mungkin. Ya, rahim Sarah sudah mati, Abraham sudah tua, tetapi Paulus katakan iman mereka tidak menjadi lemah terhadap janji Tuhan itu, meskipun secara fisik situasinya tidak memungkinkan. Nanti bisa dibaca teks lengkapnya. Begitu juga penulis surat Ibrani menegaskan iman Abraham dan Sarah terhadap janji Tuhan meskipun keduanya sudah tua, serta hal kedua yang digarisbawahi surat Ibrani adalah bahwa Tuhan itu setia terhadap janjinya sendiri. Jadi ada yang masing-masing berpegang pada apa yang mereka janjikan. Tuhan setia terhadap janji akan memberikan anak. Sebagai tanggapan atas janji Tuhan itu, Abraham dan Sarah harus mengimani Tuhan dan janji-janjinya. Sekarang kita melihat pendapat bapak-bapak gereja. Kita mungkin berbeda dengan teman-teman kita yang semata-mata memperhatikan teks. Tetapi salah satu ciri penafsiran gereja Katolik adalah kita perlu memperhatikan tradisi, memperhatikan apa ajaran bapak-bapak gereja tentang teks. Karena sebagian dari mereka juga adalah murid para rasul yang menjadi saksi mata kehidupan Tuhan. Ya, mereka sudah lebih dulu berusaha untuk memahami teks ini. Kita lihat pendapat Bapak Gereja yang pertama itu Santo Ambrosius. Ya. Santo Ambrosius, ya, terhadap tawa Sarah, ia mengatakan begini. Tetapi Sarah tertawa. Ya, kitab suci katakan dia tertawa dalam hati. Ya, pikirkan ini sebagai tanda, bukan sebagai ketidakpercayaan, tanda tentang apa yang akan datang. Karena dia tertawa, walaupun dia masih tidak tahu mengapa dia tertawa, karena dia akan melahirkan Ishak. Jadi, dia menyangkal bahwa dia tertawa karena dia tidak tahu, tetapi dia tertawa karena dia telah membayangkan. Jadi, kita membaca tadi, Sarah itu ditegur oleh Tuhan karena dia tertawa, tapi dia menyangkal bahwa dia tidak tertawa. Tapi Tuhan jauh lebih mengetahui apa yang ada dalam hati dan katakan, kamu tadi memang tertawa. Jadi Sarah itu tertawa tapi dia tidak tahu mengapa dia tertawa. Ya, bahwa melahirkan seorang anak pada masa tua usia 90 tahun, dia telah membayangkan bagaimana mustahil dan bagaimana sulitnya. Makanya teks ini akan lebih mudah dimengerti oleh ibu-ibu karena bayangkan kalau melahirkan anak 90 tahun. Bukan tidak mungkin tapi sangat mustahil. Oh, kalau mungkin kesusahannya luar biasa. Jadi itu tertawa karena itu tidak mungkin, ya, bukan dia tidak percaya, tapi dia juga sudah membayangkan bagaimana susahnya yang memiliki anak pada usia itu. Masih lanjut dari Santo Ambrosius, Sarah benar menyangkal bahwa dia tertawa. Dan dengan tertawa orang berpikir dia meragukan kepenuhan janji-janji surgawi.
Namun tawa itu penuh dengan kepercayaan dan kerendahan hati. Tidak ada saksi yang mengetahui kecuali Allah yang mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Tidak ada saksi karena memang Sarah tertawa dalam hati, tetapi Allah mengetahui apa yang terjadi dalam hati Sarah. Dia tertawa, merasa tidak mungkin, ya, merasa mustahil, ya, membayangkan betapa susahnya, tapi tawa itu penuh dengan kepercayaan dan kerendahan hati. Maka dia ditegur oleh Allah. Kenapa tertawa? Kita lihat pendapat yang kedua dari Yohanes Chrysostomus, ya, yang pestanya kita rayakan tanggal 13 September bulan depan. Santo yang dikenal, ya, sebagai orang yang bermulut emas, karena ajaran-ajaran dan khotbah-khotbahnya selalu menarik dan menggugah orang untuk percaya dan bertobat. Dalam sebuah bukunya, homili tentang Kitab Kejadian, ya, volume ke-40, kolom 370, Santo Chrysostomus menulis tentang tawa Sarah. Ia menulis begini: Sarah tertawa karena dia benar-benar berpikir tentang dirinya sendiri yang sudah tua. Jadi, dengan mendengarkan tawa Sarah dalam hati, Allah menunjukkan dirinya bahwa ia mengetahui apa yang tersembunyi. Jadi Sarah tertawa bukan karena tidak percaya, tapi betul-betul dia sadar bahwa tidak mungkin, ya, dirinya sudah tua, ya, sudah sangat tua, tidak mungkin. Ya, tetapi dalam tawa yang tidak kelihatan oleh publik, Allah itu mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Ya. Tetapi kalau kita membaca teks Kejadian, sebelum Sarah tertawa, suaminya Abraham sudah lebih dulu tertawa. Jadi makanya tadi pada pembuka saya katakan tawa sepasang suami istri tua, Abraham dan Sarah itu tawa pertama dalam kitab suci. Mari kita lihat tawanya Abraham. Allah berfirman kepada Abraham, tentang Sarai istrimu, jangan engkau menyebut Sarai. Sekarang namanya Sarah. Aku akan memberkati dia, dan dari dia juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Para raja bangsa-bangsa berasal dari dia. Ayat terakhir, lalu sujudlah Abraham dan tertawa. Ya, jadi Abraham sudah lebih dulu tertawa daripada istrinya. Ya, janji sama. Ya, reaksi mereka sama. Pertama tertawa, Sarah juga tertawa. Pertanyaannya, Abraham dan Sarah sama-sama tertawa ketika mendengar janji Tuhan. Lalu pertanyaannya, tetapi mengapa Tuhan tidak menegur Abraham? Dia hanya menegur Sarah. Ya. Apakah Tuhan diskriminatif? Ya, terhadap laki-laki ya dibiarkan saja kepada keluarga, tapi terhadap Sarah dia tegur. Sarah katakan, saya tidak tertawa. Tuhan bilang tidak, tadi engkau tertawa. Mau katakan, jangan tertawa. Kepada Abraham, Tuhan masih meneruskan diskusinya. Ya, Abraham katakan, seandainya Ismail masih hidup, ya, Ismail hidup, pasti dia menjadi ahli waris. Tapi Allah, bukan Ismail, tapi nanti anakmu sendiri. Jadi Tuhan masih terus, ya, menuntun Abraham, tapi kepada Sarah langsung ditegur. Kenapa tertawa? Ya. Jadi kenapa Tuhan tidak menegur Abraham, tapi menegur Sarah? Tuhan tidak memberi alasan, teks juga tidak memberi alasan. Tapi mari kita coba, ya, untuk memahami kenapa Tuhan tidak menegur Abraham, justru yang ditegur itu Sarah. Kelihatannya, ya, kenapa tidak ditegur? Kelihatannya Abraham tertawa karena gembira, mengingat masa depan luar biasa untuk mempunyai anak melalui Sarah pada usia tua. Kenapa itu gembira?
Karena berkaitan dengan dua hal yang paling penting, ya, untuk turunan, yaitu sebagai anak perjanjian, karena anaknya Hagar tidak bisa menjadi anak perjanjian. Yang kedua yang paling penting adalah ahli waris. Jadi kecemasan ini dirasakan oleh bapak-bapak budaya-budaya yang garis lelakinya patriarkal itu sangat kuat. Ya. Kalau tidak mempunyai anak laki-laki, itu bisa menjadi cemoohan luar biasa. Karena tadi itu, ya, selain tidak memiliki penerus keturunan, ahli waris keluarga itu terpotong. Saya beberapa kali ke Sumatera itu bisa merasakan sukacita dari keluarga seorang teman kelas saya, SVD. Karena dari semua anak itu, baru satu laki-laki cucunya. Dan itu dipanggil raja. Ya, ya. Saya bisa merasakan itu. Ya. Jadi bapak-bapak itu akan mudah untuk merasakan ini. Karena berhubungan dengan anak perjanjian, karena Allah katakan, bukan anak orang lain, tapi anakmu. Maka ketika dikatakan, dari istrimu sendiri akan lahir seorang anak, Abraham tertawa. Tapi kelihatannya itu tertawa kegembiraan karena anak perjanjian. Dan sementara Sarai tertawa tapi ditegur. Tampaknya, ya, Sarah tampaknya tertawa karena menganggap kelahiran anak pada usia tua adalah sesuatu yang mustahil. Ya, maka tadi Tuhan tanya kepada Abraham dan itu didengar oleh Sarah. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Ya mustahil. Ya. Ia tidak tahu bagaimana harus mengungkapkan kemustahilan itu. Ya, maka tidak ada cara lain selain dia tertawa saja. Ya, mana ya? Ya, ya. Coba kita posisikan diri pada tempat Sarah. Ya, ibu-ibu. Ya, datanglah seorang imam katakan 80 tahun kamu akan melahirkan tahun depan. Ya, pasti ketawa. Ya, ketawa karena tidak mungkin. Ya, Sarah itu tidak tahu bagaimana harus mengungkapkan kemustahilan itu selain hanya tertawa dalam hati. Maka Tuhan katakan jangan tertawa, itu tidak mustahil. Ya, terjadi. Ya. Bisa lihat Kejadian 18 ayat 14. Tuhan tanya, adakah sesuatu mustahil bagi Tuhan? Karena rupanya, ya, Sarah itu menganggap itu sebagai sesuatu yang mustahil. Ya, maka Tuhan tahu yang dalam hatinya, katakan, ya, tidak mustahil meskipun umurmu sudah 90 tahun. Jadi, baik tawa Abraham dan Sarah bukanlah ejekan atau cemoohan, apalagi ketidakpercayaan, karena dalam teks, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, keduanya mempercayai janji Tuhan, mempercayai Tuhan dan janji-janjinya. Bahkan Abraham dijadikan sebagai model orang yang beriman. Jadi tawa mereka di sini bukan tawa dalam arti negatif, ya seperti mencemooh, mengejek, ya, atau lain-lain, tetapi ya satu tawa yang ya ada keyakinan dalam diri karena mereka percaya Tuhan dan janji-janjinya. Baik, kita lihat tawa Sarah dalam Kejadian 21 teks kita malam ini. Ya. Kita lihat kutipannya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Berbeda dengan tawanya dalam Kejadian 18, tawa Sarah dalam Kejadian 21 adalah ungkapan kegembiraan karena Tuhan menggenapi janjinya dengan mengaruniakan seorang anak, Ishak. Ya, jadi kalau tadi tawa dalam Kejadian 18 itu tawa anggap itu mustahil, dia percaya tapi itu ya mustahil sebagai seorang manusia karena sadar akan umurnya dan umur tuannya, suaminya. Tawa dalam Kejadian 21 adalah tawa kegembiraan. Gembira karena Tuhan yang membuatnya tertawa dengan memberikan seorang anak, Ishak. Sebelum melahirkan Ishak,
Sarah menderita karena dihina dan dipandang rendah. Itulah keluhan Sarah kepada Abram karena Hagar selalu menghina dan memandang rendah Sarah yang mandul. Sebab dalam kitab suci, kemandulan itu aib di depan orang. Kita bisa melihat kisah Elizabeth yang mandul, maka dengan kelahiran Yohanes Pembaptis, Allah itu telah membebaskan Elizabeth dari aib di depan orang. Jadi kemandulan itu dalam kitab suci, dalam budaya orang Yahudi bukan hanya soal sehat atau tidak, tapi itu satu aib. Dan banyak orang menganggap bahwa kemandulan itu adalah kutukan dari Tuhan. Sarah menderita dihina dipandang rendah karena kemandulannya adalah aib. Sekarang dia bergembira. Kini Allah membuat Sarah tertawa karena apa yang dianggap dulu sebagai kemustahilan kini menjadi mungkin dan nyata bagi Allah. Dibaca nanti lagi Kejadian 18 untuk melihat dialog antara Allah dengan Abraham yang diam-diam didengar oleh Sarah dari depan pintu tenda. Apa yang dulu mustahil itu menjadi mungkin bagi Allah. Nah, hal ini hanya mungkin kalau orang itu percaya kepada Allah. Ya, termasuk dalam situasi yang mustahil dan paling sulit sekalipun. Tanpa kepercayaan, orang akan mudah putus asa dan menganggap semua janji Allah itu mustahil. Sarah yang dulunya tertawa dalam hati, kontrasnya, kini tertawa di depan umum karena Allah. Ya, dari mana kita tahu bahwa dia tertawa di depan umum? Karena kata-katanya dalam ayat yang sama. Dan semua orang yang melihat aku, yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Dulu dia hanya tertawa diam-diam dalam hati dan hanya Allah yang tahu. Sekarang tawa sukacitanya itu terdengar oleh banyak orang dan orang itu juga akan tertawa karena dia. Jadi kontras antara tawa dalam Kejadian 18 dan 21. Satunya dalam hati, yang satunya di depan umum. Bukan karena Sarah itu sendiri, tetapi karena Allah yang membuatnya bersukacita. Dengan janji pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Dalam janji-janji Allah, ya, dalam kitab Kejadian, itu satu kalimat yang selalu diulangi Allah adalah pada waktu yang ditentukan tahun depan. Jadi itu waktu Allah, waktu yang ditentukan tahun depan. Jadi Allah memenuhi janji persis pada waktu yang dia tentukan sendiri. Rahmat yang dijanjikan Allah pasti akan datang pada waktu yang ia tetapkan, dan itulah waktu yang terbaik. Dan sungguh luar biasa, Abraham dan Sarah sangat sabar menantikan waktu yang ditentukan Allah tahun depan. Ya. Dan pada waktunya, itulah waktu yang terbaik Allah memenuhi janjinya. Anak yang diberi nama itu, anak itu diberi nama Ishak. Ishak itu artinya tertawa. Nama yang disediakan oleh Tuhan sendiri, ya, untuk kemudian diberi oleh bapaknya Abraham. Jadi nama itu sudah disediakan oleh Tuhan. Ishak itu artinya tertawa. Jadi dari nama ini, ya, boleh dikatakan Ishak yang artinya tertawa harafiah itu juga anak sukacita, ya, yang membawa sukacita bagi keluarga, tapi juga membawa sukacita bagi banyak orang. Ya. Kegembiraan itu, tawa itu memenuhi hati Sarah. Ya, apa yang dulu mustahil kini menjadi mungkin dan nyata. Dengan demikian, janji Allah itu melampaui pemikiran dan harapan Sarah. Dulu dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan terjadi. Tetapi setelah terjadi, dia baru sadar bahwa pikiran dan harapannya itu tidak pernah bisa melebihi pikiran dan janji Allah. Kelahiran Ishak tidak hanya membuat Sarah tertawa, tetapi tadi kita dengar, ya,
orang yang mendengar tentang kelahiran Ishak melalui Sarah yang sudah tua itu tertawa karena Sarah. Jadi kalau tadi pertama, Sarah itu tertawa karena Allah yang menjadikan dia tertawa bersuka cita. Sekarang orang-orang yang mendengarnya itu tertawa karena Sarah di Allah. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang yang mendengar melalui Sarah pada usia tua itu menertawakan Sarah karena, wah, ini sudah tua baru melahirkan, ya telat dan lain-lain, apakah mengejeknya? Karena tertawa karena Sarah, ya, bukan karena Allah, tetapi karena Sarah. Ya. Apa maksudnya orang yang mendengar itu tertawa karena Sarah? Sebagian orang berpendapat mereka menertawakan Sarah karena melahirkan Ishak pada usia tua. Ya, seperti tadi saya bilang, waduh, sudah tua baru melahirkan, gimana itu? Ya, tapi melahirkan pada usia tua dalam kitab suci banyak tokoh itu bukan hal yang baru. Ya, tetapi pendapat ini tidak benar. Ya, kata-kata Sarah, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku, menunjukkan sukacita yang diberikan oleh Sarah kepada orang lain, sebagaimana Elizabeth yang melahirkan Yohanes Pembaptis pada masa tuanya, membawa sukacita bagi tetangga dan saudara-saudaranya. Jadi peristiwa ini paralel dengan apa yang dialami oleh Elizabeth. Ya, Elizabeth mandul itu adalah aib. Nah, Injil Lukas mencatat setelah ia melahirkan Yohanes Pembaptis, tetangga-tetangga dan saudara-saudaranya ikut bersuka cita ya bersama Elizabeth karena telah melahirkan anak pada masa tua. Jadi pendapat bahwa orang-orang menertawakan Sarah karena melahirkan pada usia tua itu tidak benar karena ini bahwa kelahiran Ishak yang melalui Sarah itu juga satu warta sukacita bagi orang lain. Jadi orang-orang itu ikut bergembira karena aib, rasa malu dan hina yang selama ditanggung oleh Sarah telah diambil oleh Tuhan. Ya. Pengalaman ini mengajak kita untuk juga bergembira bersama orang lain yang sukses, yang mendapatkan berkat Tuhan. Bukan sebaliknya, menertawakan atau mengejek atau menghina. Ya, kita harus ikut bergembira bersama orang-orang yang merasakan sukacita Allah. Atau ya, apa yang kita alami, sukacita yang kita alami, tidak boleh hanya disimpan dalam hati, tertawa dalam hati, tapi harus diwartakan, diberikan juga kepada orang lain melalui kebersamaan kita. Jadi tadi kalau tertawa dalam hati, disimpan dalam hati, sekarang tertawanya sudah terdengar, sukacita itu juga harus dialami oleh orang lain. Dengan kata lain yang lebih sederhana, rahmat Allah itu tidak boleh disimpan dalam hati, dalam diri, tapi juga harus diberi kepada orang lain. Dan itulah yang terjadi dengan Sarah. Setiap orang yang mendengar berita kelahiran itu akan tertawa, bukan mengejek, bukan memfitnah, bukan mencemooh, tetapi ikut bergembira bersama Sarah yang dianggap mandul dan menderita aib. Sekarang kita masuk ke beberapa refleksi tentang 7 ayat yang pendek ini. Ya, refleksi atas tawa Sarah. Yang pertama, rencana Tuhan lebih besar dari rencana kita. Rencana Sarah mungkin berbeda dari rencana Tuhan yang telah disediakan baginya. Karena ini waktunya sudah cukup lama, ya, dan pasti sudah banyak berusaha untuk mendapatkan anak, sebagaimana biasa. Tetapi karena kemandulan, bisa jadi Sarah merasa cukup ikut merasakan kegembiraan pada anak-anak di sekitarnya. Sebagaimana juga yang terjadi dalam lingkungan kita. Ketika satu keluarga tidak punya anak, ada beberapa kemungkinan. Ya, adopsi atau juga memperhatikan anak-anak yang di sekitar. Dalam kasus Abraham dan Sarah, ya Sarah
mengizinkan Abraham untuk meninduri Hagar sehingga melahirkan seorang anak yang lain. Tapi mungkin karena itu dia merasa cukup ya dengan kehadiran Ismail itu ya sudah cukup dan anak-anak yang lain. Sementara Tuhan itu ya dalam Kejadian 17 itu memberi janji bahwa Abraham akan menjadi bapak bangsa-bangsa dan Sarah akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Jadi karena kemandulan dan usaha yang sudah cukup dan kelihatannya gagal dan mustahil, ya Sarah tidak lagi berharap akan menjadi ibu bangsa. Tetapi rencana Tuhan bagi Sarah jauh lebih besar daripada rencananya. Hal ini juga sering terjadi pada kita. Jadi, pengalaman Sarah itu juga pengalaman kita dalam bentuk yang mungkin sama atau bentuk-bentuk lain yang berbeda. Ketika dihadapkan pada sebuah rencana yang jauh lebih besar atau jauh berbeda dari apa yang kita rancang, dari apa yang dalam pikiran kita, kita mungkin menanggapinya dengan tertawa. Ya. Kadang-kadang juga kita buat itu ya. Ketika kita mendengar rencana yang besar, rencana yang mungkin ambisius, mungkin kita juga seperti Sarah itu tertawa dalam hati, ya anggap itu mustahil. Ya. Apalagi itu rencana Tuhan sendiri melalui banyak cara. Hal itu terjadi, kenapa kadang-kadang kita juga tertawa, ya anggap mustahil, tidak mungkin, karena kita itu hanya melihat sebagian kecil dari rancangan Tuhan. Lihatnya sepotong-potong, ya, sepotong-sepotong, kecil-kecil. Kita berpikir bahwa kita mengetahui rencananya, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk memegang kendali dan menetapkan tolak ukur kita pada ukuran Tuhan. Yang terjadi harus sebaliknya. Namun Tuhan seringkali menghancurkan rencana kita dan membawa kita ke suatu tempat dan situasi yang tidak pernah kita duga. Untuk memahami rencana Tuhan secara utuh, kita perlu mengekang kelekatan diri kita terhadap pikiran, keyakinan, dan rencana-rencana kita sendiri. Jadi, kalau kita mengenal rencana Tuhan hanya sepotong, ya, kemudian kita akan berpikir, merasa bahwa kita tahu semuanya, dan kita mulai pegang kendali, dan mulai atur-atur Tuhan. Ya. Maka perlu juga sesekali rencana kita itu dibelokkan Tuhan, ya, dibawa ke suatu tempat situasi yang lain, yang tidak pernah kita duga, seperti Abraham dibawa ke satu tempat Kanaan yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. Dan untuk mengetahui rencana besar dari Tuhan secara menyeluruh, kita memang perlu mengekang kelekatan diri terhadap pikiran-pikiran, keyakinan, dan rencana-rencana kita. Tuhan bicara kepada kita dalam banyak hal, ya, melalui anggota keluarga, anggota komunitas lain. Nah, kalau kita tetap kekeh dengan rencana kita, ambisi-ambisi kita, dan anggap kita itu menjadi preferensi dan tolok ukur, ya maka sulit. Ya. Selalu akan tidak ada tempat, ruang kosong bagi Tuhan untuk meletakkan rencananya. Maka kalau kemudian rencana kita gagal, bisa dipahami kekecewaannya itu luar biasa. Maka supaya tahu itu kita perlu ya kekang. Ya, kata yang suka dipakai oleh Paulus dalam suratnya, seperti pakai kekang kuda itu. Ya, karena liar, ya, ditarik. Refleksi yang kedua adalah kesabaran dalam menantikan waktu Tuhan. Allah tidak pernah ingkar janji karena menurut Paulus, Allah itu Allah yang setia. Ia setia pada janjinya dan melakukannya pada waktunya. Ya. Kalimat pada waktunya, ya, janji Allah kepada Abraham dan Sarah itu banyak diulang dalam kitab Kejadian. Ya, pada waktunya. Dan secara khusus dia katakan tahun depan. Ya, pada waktunya. Tidak ada yang tahu tentang waktu Tuhan. Yang dikatakan itu pada waktunya dan secara khusus tahun depan. Tapi tahun depan ini kapan? Ya.
Waktu itu tidak terlalu lambat, juga tidak terlalu cepat. Karena itu waktunya Tuhan. Ya, Tuhan punya waktu sendiri. Tetapi yang jelas, ya, seperti terhadap Abraham dan Sarah, pengkhotbah katakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Maka sikap rohani yang perlu kita bangun adalah sabar menantikan waktu Tuhan itu, seperti Abraham dan Sarah yang bertahun-tahun sabar menantikan apa yang dikatakan Tuhan akan terpenuhi pada waktunya tahun depan. Nah, tantangan bagi kita orang modern adalah tidak sabar, ya, mulai di jalan-jalan, tidak sabar terhadap pasangan, tidak sabar terhadap orang tua, tidak sabar terhadap rekan sekomunitas, ya, tidak sabar, mau jalan pintas yang cepat, termasuk dalam praktek hidup rohani. Ya, doa mau cepat-cepat, ya, semuanya mau cepat-cepat, pintas dan tidak perlu proses. Itu tantangannya. Ya. Abraham dan Sarah mengajar kita untuk sabar menantikan waktu Tuhan itu. Refleksi yang ketiga, ini adalah hal yang umum, yang sangat umum universal yang bisa kita timba dari pengalaman rohani Abraham dan Sarah, yaitu tetap berharap dalam keadaan sulit. Kita perlu tahu konteks janji Allah ini. Ya, Allah berjanji kepada Abraham dan Sarah bukan pada masa yang indah dan menyenangkan. Itu konteks ini tidak perlu dilepas, tidak boleh dilepas. Jadi Abraham dan Sarah diberi janji oleh Tuhan justru pada masa sulit. Sudah lanjut usia, tidak memiliki anak, dan itu adalah aib. Itu sulit. Sarah tertawa karena dia merasa mustahil, sebab mereka telah berulang kali berjuang, ya, sebagai keluarga. Hal yang sama juga sering terjadi pada kita. Kesulitan membuat kita lelah, apakah itu masalah pribadi yang tidak pernah selesai, keuangan, pekerjaan, karir, hubungan, atau apapun. Kita mencoba dan kita mencoba lagi, berpikir bahwa kitalah pencipta cerita kita sendiri. Dan akhirnya mungkin kita menyerah. Sebuah janji dalam situasi yang sulit, ya, tanpa kepercayaan dan harapan, itu tampaknya akan mustahil. Maka bisa dipahami, ya, orang-orang yang bunuh diri itu sampai pada titik putus harapan. Karena dia merasa bahwa dialah pencipta, pelakon, dan pengatur cerita hidupnya sendiri. Ya. Sementara kisah ini mau mengajar kita bahwa pencipta cerita hidup kita itu bukan kita sendiri, tapi Allah yang telah mengaturnya. Maka dalam keadaan sulit, ya, janganlah cepat putus asa. Kalau putus asa, maka semua janji Allah, entah itu melalui manusia, pengalaman-pengalaman hidup, ya, pekerjaan-pekerjaan, teman-teman kita, tampaknya akan mustahil semuanya. Karena orang kehilangan harapan. Kisah Sarah mengingatkan kita bahwa rencana Tuhan itu lebih besar dari rencana kita. Dialah yang memegang kendali, dan seringkali segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Kita maunya A, tetapi tidak terjadi seperti itu. Ya. Kita tidak mau yang ini, tetapi Allah menghendaki yang seperti itu. Jadi harapan kita tidak selalu sesuai dengan realitas. Ya. Apa yang diinginkan Tuhan tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Harapan kita juga kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Ya. Kita mungkin bereaksi dengan keraguan, ketidakpercayaan, dan itu hal yang normal sebagai manusia.
Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita, seperti Dia tahu tawanya Sarah dalam hati. Ya, bukan tidak percaya, tapi merasa itu mustahil. Ya, lucu. Ya. Tugas kita bukan untuk menghapus keraguan, tetapi berjalan dengan setia di jalan Tuhan meski ada keraguan besar. Ya. Saya kira tidak ada satu orang pun yang selalu akan yakin sepanjang jalan hidupnya sampai mati. Tidak. Kalau kita membaca kisah-kisah orang-orang kudus, ya baik dalam kitab suci maupun dalam sejarah, ya dalam perjalanan juga timbul keraguan. Tapi dalam keraguan itu mereka tetap berjalan di jalan Tuhan. Keraguan tidak pernah akan bisa dihapus selamanya selama masih hidup, akan tetap ada. Tetapi berjalan dengan setia jalan Tuhan meskipun ada sebuah keraguan yang besar, itu sesuatu yang luar biasa. Karena kalau belajar dari kisah Abraham dan Sarah, ya Tuhan akan selalu menunjuk jalan kemana kita harus pergi saat kita ragu. Tapi tidak berhenti berjalan di jalannya. Saya mau menutup pendalaman 7 ayat ini dengan mengutip kembali dua kisah yang paralel, yaitu janji Allah kepada Abraham dan Sarah dalam perjanjian lama, ya, melahirkan seorang anak pada usia tua, dengan janji Allah kepada Maria yang juga pada awalnya merasa bagaimana hal itu mungkin terjadi karena dia belum bersuami. Terjemahan baru, belum bersetubuh dengan laki-laki. Bagaimana mungkin? Ya. Pertanyaan dari perjanjian lama, ketika Allah memberikan janji anak itu kepada keluarga tua ini. Ya. Ketika Sarah tertawa, Allah bertanya kepada Abraham, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Kita menemukan paralelnya dalam kisah yang hampir sama, yaitu kelahiran Yesus melalui Maria. Jawabannya adalah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada satu studi khusus yang bisa dibahas tentang paralelisme kelahiran Ishak dan Yesus dalam setiap kejadian dalam Injil Lukas. Ya, kalau ada waktu, kita bisa membandingkan dua itu dari struktur cerita dan lain-lain sebagainya. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya, bagi mereka yang percaya. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, ya selalu ada kemustahilan dalam hidup. Baik, demikian presentasi saya untuk yang kita dalami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Romo Yonas yang sudah memandu kita dalam refleksi malam ini. Kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Teman-teman boleh menulis pertanyaan melalui kolom chat, bisa juga melalui hidupkan mikrofon untuk boleh bertanya. Kita langsung mulai dengan dialog kita. Baik, ini malam ini terlalu banyak trouble dengan dengan apa ini internet kita. Baik, mungkin ada yang mau bertanya, teman-teman yang biasanya bertanya-tanya, supaya siapkan pertanyaannya. Refleksi malam ini singkat tetapi jelas membahasakan satu pesan yang mendalam tentang sejarah keselamatan itu sendiri. Ada yang bertanya? Boleh, Romo. Horas, Pak Horas, silakan. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam, Romo. Malam. Ini kalau dalam yang saya tangkap ya maupun yang kira-kira
saya gambaran selama ini yang saya dapat gitu Romo ya. Bahwa Ya, ini sangat apa namanya kisah Abraham ini adalah gambaran tentang itu Yesus sendiri. Jadi ketika misalnya Abraham apa anaknya Ishak nanti kan mau dikurbankan, terus dia sendiri membawa kayu bakar untuk kurban itu sendiri, berarti seperti Yesus memikul salibnya sendiri, itu dan ya itulah jalan untuk keselamatan itu juga bermula dari ketika Allah memilih Abraham untuk jalan orang beriman gitu. Gimana itu, Pak? Terima kasih. Silakan, baik. Romo Yones. Ya, sebagai orang Katolik, ya, pertama soal tema itu ya, nanti akan kita lihat bagaimana Ishak dikurbankan. Jadi ada paralelismenya dengan Perjanjian Baru. Tapi itu tunggu dulu ya, nanti pertemuan berikutnya. Ya, itu benar. Nah, sebagai orang Katolik, prinsip ketika kita membaca Perjanjian Lama adalah pikiran dan hati kita, iman kita harus selalu dikaitkan dengan Perjanjian Baru. Sebab tanpa itu, ya, itu tidak banyak berbicara apa-apa tentang kita. Kita mau buktikan misalnya, apakah ada cerita tentang Abraham ini dengan iman akan Yesus Kristus bagi kita orang Katolik? Coba lihat Injil Matius bab 1 ayat 1. Ya, ya. Dikarenakan inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi penulis Injil Matius mau melihat kesinambungan perjanjian lama secara historis dan karya itu mulai dari perjanjian lama yang kemudian berpuncak pada Yesus. Maka apa yang dikatakan Paulus itu 100% benar. Ya, khusus tentang tema itu tunggu nanti pertemuan 2 minggu lagi ya. Baik itu. Itu betul. Ya, maka Injil Matius itu membuka dengan menyebut nama Abraham lebih dulu. Berbeda dengan Injil yang lain. Karena melihat kesinambungan historis dan karya keselamatan yang sudah dimulai dari perjanjian lama dari Abraham. Ya, ya. Baik Romo, terima kasih Romo. Ya, sama-sama. Maka itu ya, kita membaca, ada prinsip membaca menafsir orang Katolik dengan teman-teman kita yang lain. Ya, ya, selalu dengan perjanjian baru kaitannya. Ya, baik. Maka tadi yang saya katakan, paralelisme kelahiran Ishak juga bisa dibandingkan dengan kelahiran Yesus. Ya, karena sama. Maria juga bagaimana itu terjadi? Ya, tapi Maria tidak tertawa, hanya menyimpan dalam hati. Ya, tapi sangat tertawa dalam hati. Ya, bisa dibuat paralelisme. Baik, itu ya. Oke, terima kasih. Ada satu pertanyaan dari Pak Armiento. Bagaimana cerita Sarah yang tertawa dapat dihubungkan dengan pengalaman iman dan tantangan spiritual umat Kristen masa kini? Apa pelajaran yang dapat diambil dari cerita itu untuk kehidupan sehari-hari dan kepercayaan pada janji Tuhan? Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari teks kuno ini, ya, dari cerita ini. Tapi cerita ini juga adalah bagian dari kisah hidup kita sehari-hari yang mungkin mengambil bentuk yang sama maupun dalam bentuk yang lain. Nah, saya sudah menawarkan 3 refleksi dari teks itu pada bagian refleksi tentang sawatara. Silahkan nanti dibaca di sana. Ada 3. 1, rencana Tuhan lebih besar daripada apa yang kita rencanakan. Yang kedua, sabar menantikan waktu Tuhan. Lama sekali itu. Tapi Tuhan katakan tahun depan. Tapi kapan tahun depannya itu? Ya. Lalu yang ketiga itu tetap berharap di masa sulit. Karena konteks janji ini adalah ketika dalam kesulitan. Kalau Allah berjanji untuk memberi kemakmuran ketika semua masih baik-baik, gampang. Gampang orang sabar, gampang orang percaya. Tapi coba kasih yang sulit-sulit. Ya. Banyak yang tidak sabar itu, banyak yang lari. Jadi banyak yang bisa dipelajari. Nanti Bapak, saya bagikan slide, bisa baca 3 refleksi itu. Ya, dari Tawa Sara itu. Masih banyak ditambahkan yang lain. Tapi yang paling kuat adalah yang ketiga. Karena konteks janji itu adalah dalam masa sulit. Ya. Oke,
kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Pak Bias, silakan. Malam Romo. Malam. Romo mau bertanya, kan memang Abraham yang pernah di waktu malam-malam disuruh Tuhan untuk menghitung bintang di langit, akan seperti itulah banyaknya keturunannya. Terus kejadian yang waktu di Mesir Sarah diselamatkan, terus kejadian waktu adiknya Lot juga diselamatkan dari Raja Sodom dan Gomora itu, yang waktu kota-kota itu berperang. Tetapi itu pasti semua diceritakan ke Sarah, cuman saya melihatnya kalau ingin diulang lagi Romo, yang tadi tentang bapak-bapak gereja itu yang menjelaskan tentang tawanya Sarah itu Romo. Karena kalau melihatnya kok saya masih kurang paham Romo. Makasih Romo. Ya, apa maksud tawa Sarah dalam hati? Oke. Jadi kalau sepintas kita baca ya dan kita pahami secara di permukaan itu sepertinya negatif ya. Ya. Ah, Tuhan ini ada-ada saja. Sudah tua juga. Bahkan yang lebih buruk adalah menganggap Sarah itu tidak percaya. Ya, tapi jangan lupa Abraham juga tertawa terhadap janji yang sama. Tetapi dalam teks kitab suci kita lihat ya iman mereka itu sangat ditonjolkan ya dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru. Maka tawanya Sarah dengan Abraham itu bukan tawa dalam arti negatif, mengejek atau mencemooh janji Tuhan, apalagi tidak percaya. Tetapi tawanya Sarah itu karena pertama-tama dia menyadari keadaan dirinya. Ya, keadaan dirinya yang sudah dia tahu ya Tuhan sudah pernah selamatkan mereka kok di Mesir. Ya, mereka sudah alami. Ya, jadi bukan hal yang baru. Tuhan menuntun mereka dari tanah kelahiran ke Kanaan, ya ke Mesir sebagai orang asing, dilindungi. Jadi dari dalam itu Sarah percaya, tapi tawanya Sarah itu lebih karena dia berpikir tentang keadaan dirinya secara realistis. Ya, bagaimana mungkin 90 tahun itu ya bisa melahirkan? Maka paralelisme ini bisa mudah dimengerti. Coba ke Maria. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus. Maria katakan, ya dia percaya, tapi bagaimana mungkin terjadi? Ya sentuh laki-laki saja belum. Jadi kesadaran diri bukan karena keraguan akan iman akan Allah, sama sekali tidak. Maka bapak-bapak gereja, ya sejalan dengan apa yang kita yakini, mereka katakan ketertawaannya Sarah itu bukan karena ketidakpercayaan kepada Allah dan janjinya, tapi karena dia sadar dirinya yang sudah tua. Ya, secara manusia tidak mungkin, tapi dia tetap percaya kepada Allah. Nah, itulah iman Abraham dan Sarah yang tidak hanya mempercayai hal-hal yang sudah nyata, tetapi iman model itulah yang dikatakan mempercayai bahkan masa depan yang belum pernah kelihatan. Ya. Jadi itu iman mereka itu melampaui apa yang kelihatan, termasuk percaya kepada hal-hal yang belum pernah kelihatan dan tidak kelihatan, masa depan yang tidak kelihatan. Dan itulah yang mau diajarkan oleh Sarah dan Abraham kepada kita. Jadi tawanya Sarah itu bukan karena mengejek seperti kita kadang-kadang tertawain orang, ya, ngejek orang dengan sinis, bukan itu. Tapi karena dia sadar akan dirinya, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Oke. Ya, seperti ini saja. Saya contoh. Waktu Kapiten Jenderal SVD itu ada satu isu, mungkin Bapak Ibu juga dengar isu itu ya. Ya, satu imam digosip sudah pagi-pagi di WhatsApp semua itu sudah selamat menjadi uskup sekian. Itu salah satu kapitularis. Lalu dia jadinya gimana ya? Stres, dia tertawa sendiri. Terus saya dekati dia waktu cuci piring. Emangnya Indonesia pernah hubungi kamu? Dia bilang, ya saya tadi bukan karena mengejek, tapi saya rasa diri itu saya bukan orang yang layak di tempat itu. Ya. Baik. Jadi saya akhirnya lebih memahami kisah Sarah ini karena ada contohnya dalam hidup sehari-hari. Mungkin juga begitu, ya. Kamu akan jadi sekian, ya. Akan jadi sekian. Ya, saya sebagai orang yang rapuh,
Saya sadar diri mungkin tertawa, tidak mungkin lah itu. Ya. Tapi bagi Allah segala sesuatu itu bisa saja. Jadi Sarah itu tertawa bukan karena mengejek Allah atau tidak percaya kepada Allah dan janjinya, tapi benar-benar karena dia sadar akan dirinya yang sesungguhnya, 90 tahun. Suaminya 100 tahun. Itu ya Pak Papias. Jadi secara logika kemampuan Sarah sendiri berpikir ini mentok, tapi dijanjikan hal yang tidak mungkin gitu ya Romo. Terus Betul. dia tertawa di Ya, situ. betul. Makanya Allah berbicara, tanyanya ke Abraham, ya, ayat bab 17. Sarah mungkin dalam hati juga menganggap itu mustahil. Ya, mustahil tidak berarti tidak percaya ya. Itu beda. Maka Allah nantang Abraham. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Ya, dibaca itu. Ya. Karena Sarah sudah tertawa dalam hati. Ya. Seandainya mereka tidak percaya, ya pasti tidak penggenapan janji itu tidak pernah akan terjadi. Sebab Allah tidak akan mempercayakan sesuatu yang besar kepada orang yang tidak percaya kepadanya. Itu jelas. Ya. Ya. Bagaimana bos bisa mempercayakan Pak Papias kalau Anda tidak dipercaya dan tidak mempercayai bos? Kan susah. Jadi kepercayaan itu adalah timbal balik. Ya. Allah memberi janji, kepercayaan, tapi manusia juga harus mempercayai Dia yang memberikan janji itu kepada kita. Jadi maka tadi salah satu slide saya katakan ada timbal balik antara Allah yang setia kepada perjanjiannya dan tanggapan dari Sarah dan Abraham yang mengimani janji yang diberikan oleh Allah. Jadi ada timbal balik di situ. Ya, maka Allah dalam Kejadian 18 katakan itu perjanjian yang kekal. Nah, perjanjian itu kan mengisyaratkan apa? Ya, ada kepercayaan antara dua belah pihak. Kalau membuat perjanjian ya yang kekal, tapi tidak ada kepercayaan untuk apa? Ya, gitu. Baik. Itu Ya, perjanjian yang kekal. Jadi perjanjian itu selalu akan harus ada kepercayaan dari dua pihak. Ya, seperti Papa Pias bikin perjanjian kontrak kerja. Ya kalau nggak percaya rekannya nggak usah buat perjanjian. Nanti ya rugi sendiri. Ya persis seperti itu. Ya, jadi ada kepercayaan dari dua pihak. Maka kalau dikatakan Abraham dan Sarah tidak percaya kepada janji Allah, itu secara teks dan analisa dan fakta itu keliru. Baik, mereka percaya. makasih Romo. Ya cuman ini yang dikasih time frame sama Tuhan tahun depan dia bilang. Betul. Waktu yang kutetapkan tahun depan. Kapan itu tahun depan? Itu tahun depannya orang Jawa ya, seperti waktu Tuhan ya, tahun depan. Ya, entah tahun depan benar atau tidak. Maka sikap yang perlu dibangun itu sabar. Ya, seperti satu pasangan tua. Baik, itu. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Pak Frans Lim. Kira-kira apa maksud dan tujuan Tuhan membiarkan Sarah melahirkan anak dalam usia 90 tahun? Menguji kesabaran Abraham dan Sarah atau apa? Banyak Pak Frans yang bisa dipelajari. Banyak sekali ya. Bahkan satu kata pun bisa mengajari kita apa maksud Tuhan di situ ya. Ya. Salah satu ya, selain menguji kesabaran pasti ya, ini waktunya lama sekali ya. Ya, selain menguji kesabaran juga ya Tuhan mau membuktikan pertanyaannya sendiri kepada Abraham. Apakah ada sesuatu mustahil bagi Tuhan? Tuhan mau mengatakan kepada Abraham dan Sarah bahwa apa yang ada dalam pikiran mereka itu mustahil karena usia, itu bagi Tuhan tidak mustahil. Ya, persis seperti Maria yang berpikir bagaimana mungkin terjadi aku belum menyentuh laki-laki. Ya, tapi kemudian dikatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari dari sana. Ya, bisa diperdalam. Itu Pak Frans ya. Ya, menguji kesabaran pastilah itu. Ya. Makanya Pak Frans sabar-sabarlah ya Oke, dalam hidup. Oke, makasih Bang. dari Pak Armiento, tadi rupanya sudah disentuh tapi bisa diangkat lagi. Dalam Kejadian 17:17, Abraham juga tertawa ketika diberitahu bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak. Bagaimana tawa Abraham dibandingkan dengan tawa Sarah dari segi motivasi, reaksi, dan konteks?
Baik, tadi saya sudah sampaikan di 3 slide ya. Jadi Abraham juga tertawa, Sarah juga tertawa terhadap Tuhan dan janji yang sama. Dua-duanya tertawa. Tapi pertanyaannya, mengapa hanya Sarah yang ditegur oleh Tuhan? Ya, ya. Tertawa dalam hati, ya. Tuhan katakan, jangan tertawa. Dia bilang, saya tidak tertawa. Tidak, tadi kamu tertawa. Tapi Abraham tidak ditegur. Ya. Kenapa begitu? Kelihatannya Abraham itu tertawa, ya. Sekali lagi, bukan tidak percaya, tapi tertawanya itu tertawa kegembiraan karena sebagai kepala keluarga, ya, hadirnya Ishak yang dijanjikan itu akan memenuhi dua hal ini, yaitu sebagai perjanjian, anak perjanjian, maka hanya Ishak yang disebut anak perjanjian. Yang kedua adalah berhubungan dengan ahli waris, karena itu adalah garis keturunan patriarkal. Itu satu. Ya. Sarah tertawa dan ditegur oleh Tuhan, ya, karena Sarah itu menganggap bahwa melahirkan anak pada usia 90 tahun sebagai sesuatu yang seperti lucu dan menggelikan karena kondisinya. Ya, maka teguran Tuhan kepada Sarah mengingatkan bahwa apa yang kamu pikir itu lucu, geli dan tidak mungkin itu mungkin, maka jangan tertawa. Jadi itu perbedaannya. Ya, baik. Ya. Karena kalau lihat teks baik-baik, ya hanya Sarah yang ditegur, Abraham dibiarkan, malahan masih berdiskusi panjang dengan Tuhan. Ya, tapi Sarah langsung di-cut oleh Tuhan, jangan tertawa. Ya, kamu tadi memang tertawa. Jadi dari segi konteks, motivasi dan reaksi, itulah jawaban. Nanti bisa dibaca pada 3 slide yang tadi saya sampaikan. Oke. Jadi pembicaraan malam ini ada kelanjutan tema berikutnya, Bro Yunus ya. Ya. Oke. Ini pertanyaan dari Ingatan Sihura, Keuskupan Sibolga. Berbanding dengan sikap manusia zaman now, bagaimana kita melihat atau tahu bahwa tertawa itu satu kesadaran diri? Baik, malam Pak Ingatan. Ini anggota Komisi Kitab Suci Regio Sumatera yang hadir di Batam kemarin. Baik, ya Bu. Baik, ini kita lihat dalam konteks Kitab Suci ya. Baik, tetapi tertawa ini juga bisa dilihat, pendekatan ini juga bisa dilihat dari segi psikologi ya. Dari segi psikologi itu tertawa itu bisa macam-macam ya, bisa negatif, bisa positif ya. Kitab Suci juga menulis tertawa dalam dua arti ini. Ada yang positif ya, ungkapan jiwa yang gembira ya, sukacita ya. Tetapi juga ada yang negatif, cemooh, sinis ya, ya melecehkan, ya memfitnah dan lain-lain. Nanti bisa dibaca pada pengantar. Nah, bagaimana kita manusia zaman sekarang itu bisa tahu kesadaran diri tentang tertawa itu? Ya, kembali ke kita ya. Kembali ke diri kita yang pertama yang menertawakan. Apakah tertawa itu ungkapan kebahagiaan kita bersama orang lain seperti tetangga-tetangganya orang lain yang bersama-sama ikut tertawa bergembira bersama dia, atau tertawa itu menjadi bentuk ungkapan sinis, ya anggap rendah, lecehkan, tidak hargai. Jadi bagaimana? Ya kembali ke kesadaran diri kita. Ya maka betul. Ya kata yang dipakai kesadaran diri kita sendiri yang tahu itu. Yang kita keluarkan dari dalam diri kita itu sebenarnya mau mengungkapkan yang mana, yang positif atau tidak. Maka bagi saya, ya tertawa itu entah itu negatif atau tidak, itu membutuhkan kejujuran dari kita yang melakukannya. Ya, jadi kalau itu tujuannya untuk menghina orang ya pasti tidak baik. Tapi kalau itu sebagai bentuk ikut bergembira bersama orang, seperti yang dilakukan orang-orang terhadap Sarah, itu sesuatu yang baik. Jadi tergantung kita ya, ya mau pakai untuk apa? Karena kitab suci juga mencatat dua aspek tertawa itu, positif maupun negatif. Ya, perlu membina diri untuk itu. Tapi lebih baguslah menggunakan tertawa untuk hal yang positif.
Ya, ungkapan kegembiraan dan sukacita dan persahabatan, bukan sinis dan cemoohan. Baik, itu Pak Singura, jawaban saya. Oke, kelihatannya tidak ada lagi yang bertanya. Iya, kelihatan tidak ada di kolom chat juga. Sudah selesai. Baik, mungkin sambil menanti mungkin ada yang bertanya. Romo Yones coba sampaikan sedikit kelanjutan program malam ini untuk pekan depan dan seterusnya. Baik, kisah tentang janji Allah yang berpuncak pada kelahiran Ishak, tapi juga konflik antara satu keluarga lain yang hadir di tengah keluarga Abraham dan Sarah ini hampir selesai. Ya, pada pertemuan berikutnya kita akan mulai melihat tentang bagaimana iman Abraham itu ya berlanjut. Maka pertemuan berikut sebagai bagian yang terakhir dari pergolakan ini ya, kisah ini, kita akan mau melihat penyertaan Tuhan kepada Hagar dan Ismail di padang gurun. Ini satu studi yang baik juga sebagai bentuk untuk memahami dan berdialog dengan saudara-saudara kita yang Muslim. Agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam disebut sebagai agama-agama Abrahamik karena berasal dari bapa yang sama. Abraham, seorang Yahudi, ya salah satu anak dari hambanya Ismail menurunkan keturunan ya saudara-saudara kita. Dan salah satu keturunan dari Abraham, Yesus Kristus, ya adalah Tuhan yang kita ikuti, ya kita menjadi orang-orang Kristen. Jadi minggu depan kita akan membahas lanjutan dari sini, yaitu penyertaan Tuhan terhadap Hagar dan Ismail di padang gurun. Kita mau melihat dari perspektif seperti Tuhan Allah yang menuntun Israel selama 40 tahun di padang gurun. Ya, dari perspektif itu. Tema besok adalah ya, judulnya itu nanti ayat ke-10. Usirlah perempuan itu bersama anaknya. Ya. Jadi itu juga untuk mengusir perempuan-perempuan lain. Baik, usirlah perempuan itu. Jadi, tapi kemudian Allah menyertai. Ya, kita memahami teks ini dan baik supaya juga menjadi pintu dialog dengan teman-teman kita yang Muslim, meskipun kepercayaan dan pemahaman kita itu berbeda. Baik. Gitu ya. Jadi nanti baca lagi kembali kisah pengusiran pertama, ya diusir, lalu kemudian dipanggil pulang lagi, lalu kemudian diusir lagi untuk seterusnya, ya ke padang gurun dan kemudian mereka berkembang biak. Jadi nanti silahkan baca teks lanjutan dari teks malam ini, ayat 8 sampai 21 dan teks sebelumnya ketika Hagar dan Ismail diusir. Baik, itu untuk minggu depan. Baik, jadi program kita pekan depan sudah jelas dan juga kita akan melanjutkan seperti biasa. Baik, kelihatan tidak ada lagi yang mau bertanya. Maka saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran semua malam ini. Dengan harapan bahwa kita akan terus membaca secara pribadi kitab Kejadian ini, sehingga di samping pembahasan-pembahasan yang kita dalami, yang diharapkan menuntun kita, secara pribadi juga kita merenungkan, lalu menemukan pesan-pesan kitab suci yang pasti bermanfaat untuk hidup dan pelayanan kita. Kalau tidak ada lagi, kita mengakhiri pertemuan kita malam ini. Kita ucap terima kasih kepada Romo Yones yang sudah menuntun kita untuk merenungkan bacaan kitab suci malam ini. Dan kita menantikan kehadiran Anda kembali pada pekan yang akan datang. Pada hari Selasa, bisa juga ajak teman-teman untuk turut serta program rutin pada setiap hari Selasa jam 19 waktu Indonesia Barat. Mari kita mengakhiri pertemuan kita dengan doa dan memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan bimbingan-Mu. Terima kasih untuk penyelenggaraanmu yang memungkinkan kami untuk bergabung dalam komunitas pencinta Sang Sabda. Dan berkat inspirasi Roh Kudus-Mu, kami boleh mendalami firman-Mu, menangkap pesan-pesan yang penting bagi kehidupan kami, mengambil pesan-pesan yang boleh kami terapkan dalam hidup kami, dan setia melayani Engkau atas dasar inspirasi yang kami peroleh dari firman-Mu. Semoga berkat peneguhan-Mu pula, kami setia menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami, dan turut serta membangun kerajaan-Mu yang menjadi tanda harapan bagi bangsa-bangsa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. berkat Allah Tritunggal Maha Kudus, kiranya menaungi saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.